Sebagai solusi, Allah memerintahkan kepada Nabi itu kepada kita untuk mengalihkan perhatian kita dari perkataan orang, dari caci maki orang, perbuatan suami, perbuatan istri, perbuatan anak yang menyesakkan hati kita itu. Tuh Allah katakan di ayat 98-nya sebagai solusi, Allah memerintahkan kita untuk mengalihkan perhatian kita tertuju sekarang kepada Allah dengan memperbanyak tasbih. Tasbih subhanallah, subhanallah, subhanallah. Apa tasbih itu Bapak Ibu? Tasbih itu memuji Allah. Kemudian tasbih itu kita camkan dalam diri kita, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad na'lamu annaka yadiku sadruka bima yaqulun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sangat kami muliakan dan anak-anak kami yang kami banggakan. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Bapak Ibu. Walaupun dalam suasana dingin, hujan, insyaallah iman kita masih mampu menjadi motor untuk menggerakkan jiwa kita untuk hadir di masjid ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu ya, makin besar, makin berat perjuangannya, yakinlah kita makin besar pahala yang Allah anugerahkan kepada kita. Mudah-mudahan kehadiran kita di masjid ini benar-benar tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kita semua mendapatkan pahala terbaiknya. Bapak Ibu yang kami muliakan, bermohon betul kita kepada Allah kiranya setiap detik yang kita lewati benar-benar bernilai ibadah. Dan kita bermohon betul kepada Allah kiranya hidayah Allah selalu menyertai hidup kita sampai kita tinggalkan dunia ini. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu penduduk surga yang masih berada di dunia yang kami muliakan, subuh ini kami ingin mengajak bagaimana sikap kita terhadap sesuatu yang kurang menyenangkan hati kita. Apa Bapak Ibu, apa sikap kita terhadap sesuatu yang kurang menyenangkan hati kita? Perbuatan orang lain yang kurang menyenangkan hati kita, apa yang harus kita lakukan? Ya, sekarang ini lagi viral Bapak Ibu kata-kata goblok. Sedang viral dalam beberapa minggu ini, kata-kata goblok lagi viral-viralnya Bapak Ibu. Dan ini peristiwa yang kita lihat yang viral ini banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat Bapak Ibu. Ada orang mengatakan dia bodoh, pakak, ndak jo paham-paham, ndak jo mengerti kata-kata perbuatan-perbuatan yang kurang menyenangkan. Ada orang yang membuli kita, mempermalukan kita di depan orang banyak sehingga kita tidak nyaman. Itu pernah terjadi. Kadang-kadang kejadian itu Bapak Ibu dari orang dekat kita, dari orang tua. Kadang-kadang tanpa disadari orang tua berkata kurang nyaman di telinga kita, membuat kita bersedih Bapak Ibu ketika kata-kata itu menyakitkan. Dan juga suami yang mungkin karena emosi sesaat mengeluarkan kata-kata sehingga mempermalukan istrinya di depan orang banyak. Itu banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat Bapak Ibu. Makanya alhamdulillah kita Al-Quran memberi petunjuk mengenai hal ini Bapak Ibu. Itulah hebatnya Islam ini, sedetail-detailnya, sekecil-kecil pun diatur oleh agama kita. Ternyata Bapak Ibu, Rasul mulia pun pernah menghadapi persoalan seperti ini.
Rasulullah pun pernah menghadapi perbuatan yang kurang menyenangkan orang lain kepada beliau. Jadi kuncinya Bapak Ibu, kita jangan pernah melakukan perbuatan yang kurang menyenangkan bagi orang lain. Itu prinsip. Prinsip berikutnya, kita siap apabila orang lain melakukan perbuatan kurang menyenangkan kepada diri kita. Itulah yang diajar oleh agama kita. Di firman Allah yang kami bacakan tadi Bapak Ibu, terletak dalam surat Al-Hijr, surat ke-15, 3 ayat terakhir Bapak Ibu. Apa kata Allah? Walaqad na'lamu, dan sungguh kami mengetahui. Ini Allah mengatakan kepada Rasulullah, annaka yadiku sadruk, bahwa engkau dadamu menjadi sempit. Jadi Allah mengatakan kepada Rasulullah, Allah tahu dadamu kurang nyaman, dadamu sempit, ya, bima yakulun, disebabkan apa yang mereka ucapkan. Jadi ada orang-orang yang mengatakan sesuatu kepada Rasulullah sehingga Rasulullah tidak nyaman Bapak Ibu. Nah, inilah pelajaran penting yang Allah ajar Rasulullah, tentu juga kita bawa kepada diri kita. Ketika kita mendapatkan perilaku-perilaku orang kepada kita yang membuatkan kita, dada kita sempit, dada kita sesak, kan seperti itu Bapak Ibu. Ketika ada orang mengharding kita, orang mempermalukan kita, maka saat itu dada kita sempit. Maka dada sempit seperti itu Bapak Ibu, itu manusiawi. Nah, itulah hebatnya agama Islamnya, agama fitrah Bapak Ibu, ya. Ketika dada sempit itu manusiawi. Nah, apa solusinya? Nah, itulah solusinya ada di ayat 98-nya. Apa kata Allah di sini kepada Rasulullah, dan juga ini yang kita lakukan, fasabbih, maka bertasbihlah, bihamdi rabbika, dengan memuji Tuhanmu. Kalau ada orang suami ibu berkata kurang nyaman ke ibu, wak minta peti balanjonya harianya wak, balanjo aja le, balanjo saya peti ke batang ke kan tak nyaman wak. Ketika wak ingin curhat ke suami wak, baru 2 patah kata, barunya patah sekali. Sabarlah nak mengerti dia mereka. Itu kan tak nyaman mata Bapak Ibu. Apa yang kita lakukan? Fasabbih, maka bertasbihlah, bihamdi rabbika, dengan memuji Tuhanmu. Wa kun minas sajidin, dan jadilah engkau di antara orang-orang yang salat, yang bersujud. Perhatikan Bapak Ibu ayat 97-nya surah Al-Hijr. Allah mengetahui kesulitan yang dialami oleh hamba-hambanya ketika menghadapi ucapan atau ejekan perbuatan orang lain yang menyakitkan. Ini menunjukkan bahwa perasaan sempit atau sakit hati adalah hal yang manusiawi. Itu di 97-nya Bapak Ibu. Di 98-nya, sebagai solusi Allah memerintahkan kepada Nabi itu kepada kita untuk mengalihkan perhatian kita dari perkataan orang, dari caci maki orang, perbuatan suami, perbuatan istri, perbuatan anak yang menyesakkan hati kita itu. Tuh Allah katakan di ayat 98-nya, sebagai solusi Allah merintahkan kita untuk mengalihkan perhatian kita tertuju sekarang kepada Allah dengan memperbanyak tasbih. Tasbih subhanallah, subhanallah, subhanallah. Apa tasbih itu Bapak Ibu? Tasbih itu memuji Allah. Kemudian tasbih itu kita camkan dalam diri kita, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Tidak ada di Allah, kalau Allah lapangkan hati wak sudah itu Bapak Ibu. Teslah Bapak Ibu, subhanallah, subhanallah. Ya, seperti Nabi Yunus kan dalam perut ikan itu dia bertasbih. Kalaulah dia tidak bertasbih, maka selamanya dia di dalam perut ikan itu. Ini yang kita lakukan Bapak Ibu. Jadi kalau ada perkataan bos awak, perkataan pimpinan awak, perkataan komandan awak yang membuat awak tidak senang, apa yang kita lakukan? Fasabbih bihamdi rabbika wa qum minas sajidin, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan jadilah engkau orang yang salat. Khusuan salat waktu 5 waktu, tambah sunatnya. Ini penting Bapak Ibu, dan ini pasti akan kita alami Bapak Ibu.
perangai-perangai orang lain yang menyesakkan hati kita. Kadang awak di kampung, awak di Priaman, awak nyaman-nyaman tanang-tanang, tiba-tiba telepon dari anak awak, "Ma, suami berusaha petang pulang nak apa pagi nak pulang-pulang lah 3 hari dan madima udah gini mah." Kan sesak dah awak tu. Bawa caranya dia jauh, siapa menolongnya tu? Apapun yang menyesakkan dada kita, perbuatan yang tidak menyenangkan apakah dari menantu kepada anak kita, ini kita lakukan Bapak Ibu. Ini solusinya. Akan luar biasa itu Bapak Ibu. Allah itu menjadikan kita, ini petunjuknya. Yang ada dalam Al-Quran peristiwa-peristiwa yang akan berlaku. Ini yang berlaku pada Rasulullah dan akan berlaku pula sama kita. Nah ini penting Bapak, kan luar biasa beruntung kita ada Bapak Ibu ya. Kita orang beriman yang tahu cara hidup. Jadi, kalau ada yang sepertinya larut Ibu seperti itu. Di ayat 99-nya, wa'bud dan sembahlah Rabbaka Tuhanmu hatta ya'tiyakal yakin, sampai datang kepadamu ajal. Apa itu Bapak Ibu? Allah mengatakan pertama, kalau ada perbuatan-perbuatan yang kurang menyenangkan dari orang lain, awak bertasbih, awak sujud. Kemudian kepada Allah, sembah Allah itu. Kalau kita sujud dari sembahlah Allah itu sampai wak mati. Apa yang bisa wak ambil hikmah pelajaran itu Bapak Ibu? Ya Allah menegaskan Bapak Ibu bahwa tujuan utama hidup kita adalah beribadah kepada Allah. Itu tujuan hidup awak. Sampai wak mati. Bukan sibuk memikirkan apa kata orang. Bagus ya. Bukan sibuk apa kata orang. Nyo mengecek orang kampung mah, kampungan mah. Oh pekok mah. Oh kaliang mah. Oh pesek mah. Kan terneyo. Oh maaf ngecek tanggiang mah. Tu sikit buat model tu. Maka Allah kecian di sikom. Allah menegaskan bahwa tujuan penciptaan kita untuk beribadah sampai mati, jangan memikir-mikir yang lain. Maka mulai kini Bapak Ibu fokus awak kita dengan ridho Allah ya. Kalau kita ridho dengan apapun yang Allah berikan, Allah pun akan ridho bagi kita. Jadi luar biasa Bapak Ibu ya, apa yang Allah katakan dalam surah Hijr. Surat ke-15, 3 ayat terakhir nih Bapak Ibu, 3 ayat terakhir yang kami tekankan kembali di ayat 97-nya Allah gambarkan bagaimana Rasul mulia sekali berrasul Bapak Ibu ketika mendapatkan tekanan-tekanan dari luar, sesak juga dada Rasulullah. Itu artinya manusiawi ketika ibu sesak dada, kurang nyaman dengan peristiwa-peristiwa yang berlaku di hadapan kita, terhadap anak kita, cucu kita, pulang cucu dari sekolah, menangi-nangi cucu koko. Apa kejadian nak? Yo guru menampa awak. Apa perasaan awak tu Bapak Ibu? Guru menampa awak, menampa anak awak. Tidak nyaman buat Bapak Ibu. Apa yang kita lakukan? Bertasbih. Salat sunat buat dulu. Kami punya Bapak Ibu ya, sepupu ketika tabrakan Bapak Ibu, sepupuku tabrakan ya, gonceng dia orang yang membawa Honda itu mati, yang sepupuku koma Bapak Ibu. Sepupu mana? Ibunya ada kakak dia orang tua kita Pak Zaki Imam Said. Kemudian dari rumah sakit ditelepon apaknya, masuk anaknya tabrakan, kini koma di rumah sakit. Deknya tahu anaknya koma, berarti nak lah di rumah sakit kan? Anaknya koma, Allah di rumah sakit. Nak langsung ni kajar-kajar apa-apa pihak rumah sakit dah Bu. Langsung nyoba wuduk, dia salat sunat dulu Bapak Ibu. Karena ketika tu anaknya lah di rumah sakit, langsung dia salat wuduk, salat sunat, dia memuji Allah, agen kekuatan kenyo ya Allah. Agen kesihatan ke anaknya ya Allah. Anak luar biasa tenang dia Bu. Kalau awak ketika tu dapat kabar mungkin apa je pakaian dia langsung lari sekali. Gopo-gopo sekali dengan perasaan nak selesai itu. Tapi hendaknya tenang. Lain misalnya anak awak berlanggar di jalan gua, pailah Bu, jalan salat lo dulu. Kaja anak tu dulu selamian dulu. Kok anak kau lah di rumah sakit, lah ditangani, ini dapat informasi model itu. Langsung salat sekali Bu. Sampainya ke rumah sakit itu dengan tenangnya tiba di rumah sakit, bisa hanya berpikir dengan jernih Bapak Ibu. Kan ini Allah tunjukkan. Jadi mulai kini Bapak Ibu sepakat Bapak Ibu ya. Perangai suami, perangai cucu, perangai anak, perangai menantu, perangai tetangga yang memburuk-burukan awak, yang merusak perasaan awak. Kalau memang nak bisa awak tahan awak salat awak dengan tasbih. Salat tasbih awak, salat awak, salat sampai mati. Awak beribadah kepada Allah sampai mati. Apapun kecil orang terserah orang.
awak tak bisa menuntut murid orang dah Bapak Ibu. Baru awak menuntut murid orang tak bisa doh. Misalnya si A kena kau hanya bulinya ibu, tu bukan tuan ke PRT. Atau si A nak membuli le, si B le membuli ibu le, abu kata lo PRT le. Si C lo si D nak panik ibu mengadang ke PRT tu. PRT pun panik le mau besok PRT nak ampun nak jadi RT le doh. Panik mo aja. Makanya Allah tunjukkan caranya awak nak perlu urusan orang tu. Awak ke Allah awak bertasbih, awak solat, awak beribadah sampai mati. Mudah-mudahan Bapak Ibu apa yang kami sampaikan ini bermanfaat kami sampaikan, dan juga kita semua mulai kini jangan sedih-sedih julai dan ibu-ibu hati julai. Kenapa? Karena kita punya Allah yang Maha Penyayang dari segala penyayang. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.